Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang redho kepada semua ketentuannya Allah, maka Allah pun akan redho pada dirinya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua saudara melindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini ada sahabat yang juga bertanya mengenai perbedaan antara sabar dan ridho. Karena menurut beliau ini sabar dan ridho itu merupakan suatu kesatuan gitu. Ya orang sabar ya berarti ridho gitu Ustadz. Masya Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf, sabar itu tingkatannya di bawah tingkatan ridho. Karena ketika kita menjalani segala sesuatu itu dengan sabar, artinya sebetulnya di dalam diri kita masih ada penolakan terhadap ketentuan Allah tersebut. Tapi kita berusaha untuk menahan diri kita dan kita bersabar akan cobaan yang menimpa diri kita tersebut. Ini tingkatan sabar. Sabar nanti ada 3 tingkatan lagi. Tapi kali ini kita akan fokus saja pada tingkatan redho. Redho, kalau kita naik satu tingkatan dari sabar ke redho, maka redho ini kita tidak lagi merasa keberatan dengan takdir yang Allah timpakan pada diri kita. Kalau sabar, kita masih ada rasa, ya Allah kenapa begini ya? Tapi kita bersabar menahan diri kita untuk bisa menerima keadaan tersebut. Kalau redho, nggak ada lagi rasa, ya Allah kenapa begini? Nggak ada lagi. Nah, ini kita bahas sekarang, kita ambil dari penjelasannya Imam Abu Nasr As-Sarraj. Beliau ini menulis sebuah kitab yang fenomenal sekali. Judulnya kitab Al-Luma fit Tasawuf. Oke. Beliau menjelaskan lebih rinci lagi akan redho ini. Redho ini punya 3 tingkatan. Oke. Tingkatan redho yang paling rendah adalah tingkatan ketika kita tidak mencintai dunia. Ketika kita berhasil menghilangkan hubud dunia. Nah ini. Jadi dalam tingkatan ini kita menjalani hidup ini dengan penuh kesyukuran. Dengan penuh rasa cukup atas apapun yang ditentukan Allah untuk diri kita. Kita mengambil dunia, tapi kita tidak mencintai dunia. Nah ini. Misalnya ginilah. Kita butuh handphone. Kita perlu handphone, kita beli handphone. Ah, itu. Kita butuh dunia. Artinya kita memang dalam kehidupan ini sebagai manusia tentu kita perlu dunia. Tapi kita tidak mencintai dunia. Kita beli handphone, kita pakai sesuai fungsinya. Tapi kita tidak kayak yang nungguin kapan iPhone 16 muncul. Lalu kita berebutan rame-rame antri panjang lebar untuk dapetin iPhone 16 itu. Enggak. Kita suka nonton konser musik misalnya. Ya udah nonton konser aja biasa gitu. Tapi enggak seperti orang yang wah kayak apa gitu. Luar biasa pengennya itu aja. Ini tingkatan yang pertama redho. Yaitu ketika kita mampu menghilangkan kecintaan kita kepada dunia. Nah, tingkatan redho yang kedua adalah ketika kita, ini lain lagi nih yang kedua ya. Kalau pertama kita nggak cinta dunia. Kalau yang kedua, ini adalah tingkatan ketika kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Selalu berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah ada hikmahnya. Untung ya. Mungkin gitu loh. Kalau ungkapan sehari-harinya, untung ya. Biar kata kita keserempet, biar kita sakit apa, biar kita apapun yang terjadi, kita untung ya. Ada hikmahnya. Selalu gitu. Ini tingkatan redho yang kedua. Yaitu ketika kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Oke? Yang ketiga, tingkatan redho yang paling tinggi adalah yaitu ketika kita gembira
bahagia atas apapun takdir yang diberikan Allah kepada kita. Ini. Bukan aja yang tingkatan pertama, kita tidak cinta dunia, kita selalu merasa bersyukur, merasa cukup atas apapun yang Allah tentukan untuk diri kita. Bukan aja kita selalu berbaik sangka kepada Allah, ada hikmahnya, ini tentu udah rencanakan Allah. Bukan, kita udah sampai yang ketiga, yaitu kita selalu gembira atas semua takdir yang Allah tetapkan untuk diri kita. Contohnya, kita mau ganti popok anak bayi, benar nggak? Ketika kita lagi buka popoknya, malah anak bayinya pipis ke kita, benar nggak? Kita nggak marah, kita nggak ngomel, kita malah ketawa. Kena pipisnya anak bayi yang kita lagi mau bukain popoknya, mau kita ganti, malah nyemprotin ke kita malah ketawa ini. Ini digambarkan dalam ilmu-ilmu tasawuf, kegembiraan kita menerima apapun yang ditakdirkan Allah untuk diri kita. Apapun yang terjadi, kita gembira, kita bahagia. Karena kita menganggap segala sesuatu yang terjadi itu adalah caranya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan dalam tingkatan yang ketiga ini, kita diingatkan, kalau dapat musibah, kita malah gembira. Kalau dapat kenikmatan, kita malah berjaga-jaga. Apa ini? Jangan-jangan ini istidraj. Episode lalu kita udah bahas istidraj, benar gak? Seakan-akan kita sukses hidup terus, padahal dengan kesuksesan itu, perlahan-lahan kita malah meninggalkan Allah, menjauhi Allah. Malah terdorong pada hubbud dunia tadi yang tingkatan yang pertama. Nah, ini 3 tingkatan redho yang patut kita fahami. Jadi dalam ilmu tasawuf selalu ada tingkatan-tingkatannya. Sekali lagi ingin kita garis bawahi, yang penting mereka-mereka yang telah mencapai redho tingkat 3, yang udah gembira. Makanya kalau dalam tasawuf tuh, kalau ada orang meninggal dunia, dia bilang alhamdulillah. Dia ketabrak, alhamdulillah. Nggak lulus, alhamdulillah. Apa juga alhamdulillah. Yang penting adalah, bagi-bagi mereka yang telah mencapai redho tingkatan yang ketiga, dia tidak boleh memandang rendah kepada orang-orang yang mencapai redho tingkatan yang kedua. Dan orang-orang yang mencapai redho tingkatan kedua tidak boleh memandang rendah kepada orang-orang yang mencapai redho tingkatan yang pertama. Inilah sebetulnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Siapa-siapa yang redho atas segala ketentuan Allah untuk dirinya, maka Allah pun akan redho pada dirinya. Gitu, Fit. Baik, jelas Ustadz. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan dari sahabat, seorang ibu yang merasa bahwa anak wanitanya tuh sangat kasar kalau berbicara sama dia dan ya nggak nurut lah. Tapi kalau sama ayahnya jadi nurut, jadi baik gitu, kurang lebih. Ini bagaimana harus menyikapinya, Ustaz? Ini panjang ceritanya sebetulnya. Dalam ilmu psikologi sebetulnya, apalagi kalau anak wanita kita itu anak satu-satunya wanita, biasanya memang mereka ini mempunyai kedekatan khusus dengan ayahnya. Jadi biasanya ada kedekatan khusus antara ayah dan anak wanitanya. Biasanya begitu. Sehingga biasanya anak wanitanya itu merasa lebih mendapat kenyamanan, keamanan, protection dari ayahnya dibandingkan dengan ibunya. Karena kadang-kadang ibunya dia lihat jadi kayak saingan gitu, biasalah dalam ilmu psikologis. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, kita melihat bahwa setiap orang itu akan mendapatkan ujian yang berbeda-beda dari Allah. Itu, ini. Akan mendapat ujian yang berbeda-beda dari Allah. Dan ujian terberat itu adalah ujian pada titik-titik yang paling kita cintai. Biasanya begitu. Apa-apa yang tidak kita suka, itu yang akan datang kepada kita untuk cobaan. Apa-apa yang kita suka, itu yang akan hilang dari kita sebagai cobaan. Nah, ini. Oleh karena itu, dalam menyikapi sikap anak wanita kita yang lebih dekat kepada bapaknya dan mengabaikan kita sebagai ibunya, nah ini kita bisa menggunakan beberapa tingkatan. Pertama, pakai tingkatan sabar. Ada 3 tingkatan lagi, tapi karena episode kali ini kita bicara tentang tingkatan ridho, yang ini kita lewatin dulu aja. Kita anggap aja udah bisa masuk pada tingkatan ridho.
Oleh karena itu, kita sikapi hal tersebut dengan redho. Redho tingkat pertama boleh, yaitu hilangkan hubud dunia. Jangan sampai kecintaan kita pada dunia itu membuat kita makin jauh dari anak wanita kita tersebut. Benar nggak? Makin kita merasa bahwa anak wanita kita ini beban bagi kita karena selalu melawan pada kita, sehingga kita malah bukan merangkulnya, tapi malah makin keras perseteruan antara ibu dan anak wanitanya. Nah, ini redho tingkat 1, yaitu kita jauhkan hubud dunia. Yang kedua, kalau bisa naik kepada level yang kedua, yaitu husnuzon kepada Allah. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah lagi menyiapkan skenario terbaik buat kita dan buat anak wanita kita, buat keluarga kita. Allah lagi menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa, indahnya. Sehingga kita menyikapi sikap anak wanita kita yang kurang baik kepada kita itu dengan sikap redho level 2, yaitu prasangka baik kepada Allah. Ini tentu ada Allah mempersikapkan sesuatu yang akan indah pada akhirnya itu. Nah, kalau bisa kita naik lagi pada redho level yang ketiga, yaitu ketika kita gembira dengan sikap anak wanita kita tersebut. Karena alhamdulillah dia kok dekat sama bapaknya. Nah, benar gak? Alhamdulillah ini menunjukkan anak wanita kita ini bakti kepada orang tuanya, pada bapaknya, sedangkan kepada kita ini merupakan cobaan yang diberikan Allah kepada kita supaya kita melakukan introspeksi diri, mensyukuri apa adanya yang diberikan Allah level 1, level 2, level 3. Jadi insya Allah hidup ini ada yang ngatur namanya Allah. Bagaimana kita bisa redho dalam setiap episode kehidupan itu, itulah yang akan membawa kita pada tingkatan redho. Dan ketika kita sudah sampai pada tingkatan redho, Allah pun akan redho kepada kita. Baik, David. Baik, semoga jawaban ini bisa dapat sedikit membantu buat para sahabat dan semoga bermanfaat. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.